Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, hukum internasional, kita akan membahas soal istilah dan definisi serta bidang kajian hukum internasional. Istilah hukum internasional atau terminologi hukum internasional yang digunakan di Indonesia merupakan padanan dari istilah bahasa asing. Di antaranya adalah International Law atau dalam bahasa Inggris, Droit International dalam bahasa Prancis, dan International Recht dalam bahasa Belanda. Istilah hukum internasional saat ini telah diterima secara umum untuk menggambarkan pranata hukum yang berlaku dalam hubungan internasional. Sejumlah kepustakaan juga menggunakan istilah-istilah berbeda yang memiliki makna yang mendekati atau relatif sama dengan hukum internasional, yakni hukum antar bangsa, the law of nation, hukum antar negara, interstate law, hukum dunia, world law, dan hukum transnasional atau transnational law. The law of nation yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi hukum bangsa-bangsa memiliki akar konseptual pada istilah yang dikenal di dalam bahasa Romawi, itu ius gentium, yakni hukum yang berlaku antar bangsa-bangsa di zaman Romawi, termasuk kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang bukan Romawi dan antara sesama bukan orang Romawi. Dalam perkembangannya dikenal pula dengan istilah ius intergentium yang bermakna hukum antar bangsa yang menandakan awal munculnya hukum internasional publik. Istilah law of nation juga sering dimaknai serupa dengan istilah law among nation. Di masa menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, seorang Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat bernama Robert H. Jackson melakukan refleksi terhadap situasi peperangan saat itu dengan menyampaikan pentingnya hukum antar bangsa. Ia mengatakan sebagai berikut: "Awareness of the effect of war on our fundamental law should bring home to among our people the imperative and practical nature of our striving for a rule of law among the nation." Kira-kira kalau diterjemahkan secara bebas, kesadaran akan dampak perang terhadap hukum dasar kita harus membawa pulang kepada orang-orang kita sifat penting dan praktis dari perjuangan kita untuk sebuah peraturan hukum di antara bangsa-bangsa. Sejumlah pakar juga seakan masih menegaskan bahwa law among nation merupakan esensi dari hukum internasional publik yang dipahami saat ini. Istilah hukum antar negara atau interstate law juga digunakan untuk merujuk hukum yang mengatur hubungan antara satu negara dengan negara lainnya. Dalam konteks hukum internasional kontemporer, istilah ini tentu mengandung suatu kelemahan. Sebab apa? Subjek hukum internasional itu terkesan hanyalah negara-negara. Padahal faktanya, kendati pun negara merupakan subjek utama dalam hukum internasional, sejumlah entitas yang memiliki kapabilitas hukum internasional terbatas juga telah diakui sebagai subjek hukum internasional. NGO misalnya, itu juga sudah menjadi bagian dari subjek hukum internasional. Belum ada juga multinational corporation, seperti misalnya kalau di sini PT NNT dulu gitu ya, PT Newmont Nusa Tenggara, itu perusahaan multinational corporation. Perlu memang untuk diklarifikasi bahwa istilah interstate juga dapat memiliki makna lain, yaitu hukum antar negara bagian di suatu negara federasi, seperti misalnya di Amerika Serikat. Para sarjana hukum internasional memang nampaknya tidak terlalu banyak menggunakan istilah ini karena cenderung lebih tepat digunakan untuk isu-isu hukum internasional yang bersifat tematik.
Definisi hukum internasional. Apa itu hukum internasional? Perlu dijelaskan bahwa istilah tadi sangat beragam. Istilah hukum internasional sangat beragam. Tentu saja keberagaman itu tidak terlepas dari cara pandang dan cara pandang masing-masing ahli. Menurut F. Sugeng Istanto menyampaikan definisi hukum internasional dalam suatu rumusan yang membedakannya dengan hukum perdata internasional, sekaligus menolak pandangan bahwa hukum internasional hanyalah merupakan moral internasional saja, sebagaimana yang dikatakan oleh Austin. Menurut beliau, Sugeng Istanto, hukum internasional adalah kumpulan ketentuan hukum yang berlakunya dipertahankan oleh masyarakat internasional. Ahli lain Jawahir Tantowi memberikan ulasan mengenai ruang lingkup hukum internasional sebagai berikut. Sebagai suatu peraturan hukum yang memiliki cakupan yang cukup luas, hukum internasional terdiri dari prinsip-prinsip, peraturan-peraturan, dan kebiasaan internasional tentang tingkah laku negara-negara dalam hubungan internasional yang terikat untuk mematuhinya dan melaksanakannya. Selain itu, hukum internasional mencakup peraturan-peraturan hukum tertentu terkait antara individu-individu dengan subjek hukum non-negara atau non-state entitas yang maksudnya, dan aktor-aktor negara yang baru atau new state actor. Hukum internasional merupakan, ya kita akan lebih jauh, kita coba analisis. Hukum internasional, ada juga pendapat para ahli lain, berpandangan bahwa merupakan seperangkat aturan yang ditujukan dan dibuat oleh negara-negara berdaulat secara eksklusif yang dapat didefinisikan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang sebagian besar mengatur tentang prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara subjek hukum internasional, karena negara-negara ini menjadi subjek hukum internasional dan hubungannya satu sama lain. Saat ini, hukum internasional telah mengalami proses humanisasi dan internalisasi, yakni perkembangan maknanya dan fungsi hukum internasional lebih mengedepankan perlindungan manusia baik secara individu maupun secara kolektif. Profesor Muhtar Kusumaatmadja dan Eti R. Agus secara eksplisit menyampaikan definisi hukum internasional publik untuk membedakannya dengan hukum perdata internasional. Hukum internasional publik menurut mereka sebagai keseluruhan kaidah dan asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintas batas negara, hubungan internasional yang bukan bersifat perdata. Pendapat-pendapat yang dikemukakan oleh para ahli sebagaimana yang saya sudah sebutkan di atas, khususnya yang disampaikan oleh Profesor Muhtar Kusumaatmadja dan Eti R. Agus, dapat kiranya kita formulasi dalam bahasa yang sedikit berbeda. Hukum internasional merupakan seperangkat hukum, prinsip, dan norma hukum yang melandasi hubungan antara subjek-subjek hukum internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas negara. Jadi ini titik tekannya dari hukum internasional. Sekali lagi saya akan ulangi, hukum internasional merupakan seperangkat prinsip dan norma hukum yang melandasi hubungan antara subjek-subjek hukum internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara. Maka dengan demikian terdapat 3 unsur dalam batasan tersebut. Pertama, terdapat prinsip, asas hukum dan norma kaidah hukum. Kedua, berfungsi untuk melandasi hubungan antara subjek-subjek hukum internasional dan mengatur persoalan-persoalan hukum publik yang bersifat lintas batas negara.
dan terakhir adalah bersifat publik. Lalu apa yang menjadi bidang kajian hukum internasional? Nanti kita akan lanjutkan pembahasan khusus materi tentang bidang kajian hukum internasional. Terima kasih.